Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Albab dengan NIM G002402 dari kelompok B4. Oke, saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang laporan 2 praktikum anatomi dengan soal jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia feminima eksterna atau UGM eksterna. Nah, berikut saya sudah memiliki gambarnya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita ketahui melalui organa genitalia feminum eksterna atau OGF eksterna ini. Nah, eh sebelumnya ada beberapa hal yang termasuk ke dalam OGM ini. Seperti apa aja? Itu ada mons pubis yang pertama, lalu ada glans clitoris, ada klitoris, lalu berikutnya ada labia mayor, ada labia minor, dan lalu juga ada vestibulum serta glandula vestibularis mayor. Nah, pertama saya akan membahas dulu mons pubis. Mons pubisnya mana itu yang ini? Itu adalah suatu area kulit yang menonjol yang menutupi simfisis pubis, yang dia ditutupi oleh pubes atau rambut-rambut pubis. Nah, lalu berikutnya ada apa? Berikutnya itu ada klitoris. Nah, klitoris itu yang ini eh, dan ini adalah suatu organ pada wanita yang homolog dengan penis pada laki-laki. Dan ya ini merupakan organ erektil dan juga sensitif pada wanita. Nah, berikutnya ada labia mayor. Labia mayor ini merupakan pelipatan kulit yang menonjol yang membentang ke arah caudodorsal dari mos pubis dan homolog dengan skrotum pada pria. Nah, ke arah anterior dan posterior, labia mayor dexter et sinister akan saling bertemu, membentuk yang namanya commissura labiorum anterior et inferior. Lalu berikutnya ada labio minor yang dalam. Nah, labia minor ini merupakan pelipatan yang tidak mengandung lemak dan kulit yang tidak berambut. Terletak di antara kedua labia mayor, labia minor ini membatasi bagian lateral dari OUE dan orificium vaginae. Pada wanita yang sudah pubertas, akhiran posterior dari labia minora dexter sinister akan bergabung membentuk yang namanya frenulum labiorum pudendi atau forchette. Nah, ke arah anterior, setiap labia minora itu terbagi menjadi lapisan atas dan juga lapisan bawah. Nah, lapisan atas ini berjalan di atas klitoris membentuk suatu pelipatan yang saling bertemu dan tertutup pada gland klitoridis yang disebut juga dengan prepotium klitoridis. Ya, yang ini. Lalu berikutnya di bagian bawah, dia akan berjalan juga di bawah klitoris dan saling bertemu membentuk frenulum klitoridis ini. Berikutnya ada vestibulum. Vestibulum ini merupakan ruang yang dikelilingi oleh labium minus yang menjadi muara ostium uretra, ostium vagina, dan ductus glandula vestibularis mayor. Lalu berikutnya ada glandula vestibularis mayor atau glandula Bartholin. Nah, glandula ini homolog dengan glandula bulbouretralis pada pria dan setiap glandula itu mempunyai ductus yang akan bermuara di sebelah lateral pada cekungan di atas dua labia minor. Nah, berikutnya kita juga perlu mengetahui bahwasan juga terdapat yang namanya selaput darah pada wanita. Itu ada yang disebut juga dengan selaput darah atau himen. Nah, himen ini sendiri ada beberapa macam. Mulai dari yang pada pada keadaan sebelum menikah lah bahasanya. Itu ada beberapa kondisi. Yang pertama itu ada anular himen, itu adalah himen itu ada seperti bulat, lalu ada septate himen, itu ada berlubang cukup besar tapi dibatasi oleh satu atau dua garis. Lalu ada cribriform himen, itu adalah himen yang eh, ada lubangnya tapi sedikit, dan yang terakhir itu ada parosus interiorus. Nah, eh, himen ini tentu akan ruptur setelah seorang itu menikah dan punya anak gitu. Nah, nama himen yang ruptur ini itu disebut juga dengan uh, karunkula himenalis. Nah, lalu berikutnya ada juga kelainan pada himen di mana dia itu menutup sepenuhnya.
Nah, himen yang menutup sepenuhnya juga tidak baik. Kenapa? Karena seperti kita tahu vagina itu akan membantu mengeluarkan darah menstruasi dari uterus. Sehingga jikalau himen ini benar-benar menutup sepenuhnya, maka darah dari menstruasi itu tidak bisa keluar. Nah, ini akan menyebabkan beberapa komplikasi. Nah, himen yang sepenuhnya tertutup ini disebut dengan himen imperforata. Oke, mungkin sekian saja penjelasan saya terkait soal laporan kedua, jelaskan secara runtut anatomi dari organa genitalia femina eksterna. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.